Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai amalan yang pahalanya luar biasa, yaitu amalan 6 hari puasa di bulan Syawal. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, ada dalam hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sitan min Syawal." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahr, maka seperti puasa setahun penuh. Maksud dari hadis ini yaitu bila mana Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala di sisi Allah sama dengan puasa setahun penuh. Itu pengertian dari hadis ini. Nah, di sini juga saya mengingatkan mengapa saya memberikan penjelasan, karena kita sebagai orang iman bercita-cita ingin masuk surga, selamat dari neraka. Inilah kesempatan kita untuk meraih pahala yang besar. Karena yang namanya usia itu datangnya, kematian itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Belum tentu saat ini, walaupun kita dalam keadaan sehat, belum tentu kita menemui bulan Syawal seperti saat ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mari kita raih pahala ini dengan hanya 6 hari melakukan amal soleh ini, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian, mengapa kok dihitung pahalanya di sisi Allah sama dengan puasa 1 tahun? Di sini juga saya akan menerangkan, ada dalam surah Al-An'am, Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya 10 semisal kebaikannya. Maksudnya, barang siapa yang beramal sholih, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka di sisi Allah mendapatkan pahala dikalikan 10 sebagaimana yang dilakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana orang tersebut melakukan kebaikan. Berarti setiap amalan kebaikan itu pahalanya dikalikan 10. Nah, perhitungannya bagaimana? Kok bisa orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, kok mendapatkan pahala seperti orang yang puasa setahun penuh? Perhitungannya adalah, kalau orang tersebut puasa di bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan itu kan 1 bulan. 1 bulan dikalikan 10, berarti 10 bulan. Kemudian dilanjutkan 6 hari. 6 hari dikalikan 10 sama dengan 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Berarti kalau digabung, puasa Ramadan itu sama dengan pahalanya yaitu 10 bulan, ditambah 2 bulan di bulan Syawal. Berarti totalnya 12 bulan, sama dengan orang tersebut puasa terus-menerus selama 1 tahun. Nah, terus bagaimana kalau setiap tahun orang tersebut melaksanakan amal ibadah tersebut? Berarti seumur-umur dia sama dengan puasa terus-menerus. Karena umpama selama hidupnya dia puasa bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal.
tahun berikutnya seperti itu, tahun berikutnya seperti itu, sampai akhir hayat hidupnya. Berarti hitungannya sama dengan dia puasa terus menerus. Nah, ini yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ini merupakan amalan yang luar biasa. Karena untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah, jelas kita harus banyak beribadah kepada Allah. Bila mana ada datang momentum ya, yang pahalanya luar biasa, kalau orang iman itu jelas dinanti-nanti dan selalu berharap agar bisa melakukan amalan tersebut. Nah, di sini saya mengingatkan karena pada saat tayang video ini masih bulan Syawal. Masih ada sekitar 2 minggu. Berarti Bapak Ibu sekalian, yang belum melaksanakan 6 hari di bulan Syawal bisa diteruskan puasa sunahnya, yaitu hanya 6 hari. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana prakteknya puasa Syawal tersebut? Yang pertama, puasa Syawal itu boleh puasanya berturut-turut. Misalnya ya, setelah Lebaran langsung tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Karena hanya 6 hari. Karena apabila Bapak Ibu sekalian dimulai 1 Syawal itu hukumnya haram. Ya. 1 Syawal itu Lebaran, ya, itu haram untuk berpuasa. Berarti puasa Syawal itu bisa dimulai dari tanggal 2. Kalau mau berturut-turut itu boleh. Karena dalilnya tadi, ya seperti saya terangkan, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Di sini tidak diterangkan harus berturut-turut. Berarti berturut-turut boleh. Ya. Yang kedua, ya, umpamanya seseorang itu tidak berturut-turut juga boleh. Contoh, misalnya hari ini kebetulan saat ini tanggal 13, umpama tanggal 13 Syawal, puasa, kemudian besoknya karena ada undangan pernikahan, umpama makan-makan, atau karena ada tamu penting, akhirnya kita tidak berpuasa. Itu boleh dilanjutkan di hari selanjutnya. Terus kemudian yang namanya berturut-turut tidak harus dari mulai tanggal 2. Karena tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 itu memang yang langsung berturut-turut setelah Lebaran. Kemudian apakah boleh berturut-turutnya dimulai umpamanya dari mulai tanggal 10 Syawal? Boleh. Ya. Jadi dipersilakan puasa sunnah ini ya dilakukan waktunya bebas, yang penting ya dimulai tanggal 2 Syawal dan di bulan Syawal. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan perempuan, ya, seorang perempuan yang apabila pada saat bulan Ramadan itu ada udzur, umpama lagi datang bulan. Berarti ya, baginya puasa Ramadannya itu tidak full, ya, tidak full 1 bulan. Agar mendapatkan pahala 1 tahun penuh ini, ya, di sini saya menerangkan, ya, pertama, ya, ada pilihan. Boleh pas bulan Syawal itu langsung mengkodok atau mengganti puasa bulan Ramadan. Contoh, umpamanya pada saat ibu-ibu umumnya ya yang berhalangan, umpama berhalangan 1 minggu umpamanya. Nah, berarti bisa puasa Ramadannya itu diganti di bulan Syawal. Selama berapa ya sesuai dengan halangannya. Umpama halangannya seminggu ya berarti 1 minggu. Mulainya silahkan. Umpamanya dibayar dulu hutang puasanya, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, itu juga boleh. Pak, boleh enggak kalau saya puasa Syawal dulu, kemudian mengkodok puasa Ramadannya di bulan yang lain? Itu juga boleh, ya. Jadi untuk mengganti puasa Ramadan itu panjang, ya. Sampai kapan batasnya? Yaitu sampai menjelang bulan Ramadan. Apakah ada dalilnya? Ada, ya. Pada saat itu biasanya ya istri Nabi Aisyah itu
Kalau mengkodok puasa Ramadan itu biasanya menjelang bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Jadi boleh ya. Jadi ibadah ini kita ringan-ringan saja. Yang penting sesuai dengan dalilnya, dan yang penting sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Nggak usah ragu-ragu ya. Buat Bapak Ibu sekalian, umpamanya karena ada udzur, ya bisa dilaksanakan ya tadi mengkodonya umpama di bulan yang lain ya. Dengan catatan tadi ya, ada beberapa hari yang memang diharamkan. Contoh, misalnya pas hari tasyrik ya, biasanya itu 11, 12, 13. Nah, pada tanggal 11, 12, 13 itulah di bulan haji itu ya, itu memang hari tasyrik ya, harinya makan-makan. Itu biasanya sehari setelah lebaran haji, sehari, 2 hari sampai 3 hari. Itu adalah haram untuk melaksanakan puasa ya, maksudnya puasa bayar maupun puasa sunnah. Selagi kita bisa melaksanakan kehidupan ini, jangan lupa terus berbanyak beribadah kepada Allah. Ingat, kita sebagai orang iman, cita-cita kita ingin masuk surga. Untuk itu, perbanyak amal ibadah. Nah, ini adalah momentum kita untuk bisa meraih pahala yang luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya keterangan ini ya, bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa berpahala buat saya dan keluarga. Saya rasa itu saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.